Perkenalkan, nama saya Ariel Immanuel Hutapea. Saya adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Di sini, saya akan menjelaskan hasil praktikum anatomi pada kelinci dan sistem digestoria pada ruminansia. Saya akan menjelaskan topografi organ dalam. Di sini ada kor atau jantung. Di sini ada pulmo atau paru-paru, di sini ada esofagus yang hitam ini, terus ini ada hepar yang merah ini ada ventriculus, ini adalah cecum, dan ini ada kolon. Di sini juga ada pankreas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem digestoria pada kelinci. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Setelah melalui mulut, makanan akan masukin melalui esofagus. Setelah esofagus, makanan akan masuk melalui ventriculus. Di ventriculus ini terjadi pencernaan makanan secara enzimatis. Setelah makanan dicerna di ventriculus, makanan akan memasuki instantinum tenue. Instantinum tenue terbagi atas 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di instantinum tenue terjadi penyerapan makanan melalui pili-pili yang ada di dinding instantinum tenue. Setelah makanan melalui instantinum tenue, makanan akan memasuki intestinum crassum. Intestinum crassum terbagi atas 3, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Di cecum terjadi penyerapan makanan dan fermentasi makanan. Setelah melalui cecum, makanan akan ke kolon, lalu makanan akan ke rektum. Di rektum ini terjadi pembusukan makanan dan mengubahnya menjadi feses. Lalu feses keluar melalui anus. Selanjutnya kita akan memasuki sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama, nares atau lubang hidung. Yang kedua, trakea sebagai saluran pernapasan. Yang ketiga, laring sebagai pangkal trakea. Yang keempat, bronkus sebagai cabang trakea menuju pulmo atau paru-paru. Yang kelima, pulmo, yaitu mengatur pernapasan pada kelinci. Sekarang kita akan memasuki sistem nervosum atau otak pada kelinci. Otak mamalia terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum terbagi atas 4 bagian, yaitu hemisfer cerebri, viscera longitudinalis, cerebri, giri, dan sulci. Yang kedua yaitu cerebellum, dan yang ketiga adalah medulla oblongata. Selanjutnya kita akan memasuki glandula digestori pada kelinci. Glandula digestori terbagi atas 4, yaitu pertama glandula salivari, yaitu kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Glandula salivari terbagi atas 3, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Lalu yang kedua, hepar. Fungsi hepar adalah sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga, vesica velea. Dan yang keempat, pankreas. Pankreas menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim dan hormon. Selanjutnya, enzim pada proses pencernaan kelinci. Yang pertama, enzim petialin. Terdapat di dalam air ludah. Fungsi enzim petialin mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua, enzim amilase. Dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Yang ketiga, enzim maltase. Terdapat di usus 12 jari. Berfungsi memecah molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat, enzim pepsin. Dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Berfungsi memecah molekul protein menjadi pepton. Yang kelima, enzim trypsin. Dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari. Berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam, asam klorida atau biasa disebut dengan asam lambung. Dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung. Berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Yang ketujuh, cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu.
berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang kedelapan, enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistem digestoria domba. Makanan masuk ke dalam mulut dan dari mulut masuk ke esofagus. Lanjut ke RROA. Dari RROA menuju ke instantinum tenue. Di instantinum tenue terjadi penyerapan nutrisi. Dari instantinum tenue ke instantinum crassum lalu anus. RROA atau rumen reticulum omasum dan abomasum ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu ada rumen. Di dalam rumen terdapat bakteri-bakteri yaitu bakteri selulotik, hemiselulotik, amilolitik, proteolitik, ureolorik, metanogenik. Rumen berfungsi untuk mencerna makanan dengan adanya bantuan dari mikroba. Berikutnya ada retikulum, fungsinya untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dan membentuk getaran memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Lalu ada omasum, fungsinya menyerap air, asam lemak tertentu dan natrium. Lalu ada abomasum yang merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bakteri dan protozoa pada rumen. Yang pertama, bakteri pada rumen. Bakteri pada rumen terbagi atas 6 bakteri. Yang pertama itu bakteri selulolitik yang berperan untuk menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua itu bakteri hemiselulolitik yang berperan untuk mencerna hemiselulosa. Yang ketiga itu bakteri amilolitik yang berperan untuk mencerna amilum atau pati. Yang keempat itu bakteri proteolitik yang berperan untuk mendegradasi protein menjadi peptida asam amino NH3. Yang kelima itu bakteri ureolitik yang berperan untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam itu bakteri metanogenik yang berperan untuk menggunakan nitrogen untuk membentuk metan. Selanjutnya protozoa pada rumen. Ada beberapa protozoa pada rumen. Contohnya itu ialah protozoa dengan famili Isotrichidae dan genusnya adalah Isotricha dan Dasytricha. Selanjutnya famili Ophirocholochedidae dengan genus Entodinium, Diplodinium, Epidinium, dan Ophirocholex.